Tangan dingin Sintayong ubah timnas Indonesia jauh lebih sangar. Ketika tangan dingin Sintayong ubah timnas Indonesia jauh lebih sangar dan siap jadi kuda hitam menarik untuk diulas. Terlebih, sang juru taktik asal Korea Selatan tersebut bertekad membawa skuad Garuda jadi tim yang menakutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Jauh sebelum menerapkan sentuhan dinginnya, STY sapaan akrab Sintayong baru diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2019. Awal kedatangannya, ranking FIFA timnas Indonesia sangat rendah, berada di peringkat 175 dunia. Berhubung dilanda COVID-19, Sintayong baru menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2022. Tanggal 3 Juni tahun 2021 lalu. Sejak saat itu, STY mampu menaikkan ranking FIFA timnas Indonesia hingga menempati peringkat 145 dunia per tanggal 26 Oktober tahun 2023. Artinya, sang juru taktik 53 tahun itu berhasil menaikkan ranking FIFA timnas Indonesia hingga 30 anak tangga hanya dalam kurang lebih 3 tahun. Kini, STY berpeluang kembali menaikkan ranking FIFA timnas Indonesia ketika tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Sementara di Piala Asia 2023, skuad Garuda masuk di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Belakangan, Sintayong belak-belakan membocorkan target yang ingin ia capai bersama timnas Indonesia kepada media Korea Selatan, Best 11. Sang arsitek 53 tahun itu percaya diri bahwa timnas Indonesia lolos dari babak penyisihan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sedang membangun tim dengan baik seperti yang kami harapkan. Untuk kualifikasi Piala Dunia, tim telah melewati babak playoff dan kini melaju ke babak kedua kualifikasi, kata Sintayong. Grup kami terdiri dari Irak, Vietnam, dan Filipina, dan saya yakin kami dapat bersaing dengan percaya diri dan melaju ke babak final pada tahap ini, imbuhnya. Chelsea vs Man City, drama 8 gol. The Blues imbangi The Citizens 4-4. Duel panas Chelsea kontra Manchester City pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Stamford Bridge, Minggu tanggal 12 November tahun 2023, diwarnai drama tanpa jabat tangan Mauricio Pochettino dan Pep Guardiola. Akhirnya, Pochettino pun meminta maaf kepada Guardiola, plus wasit. Pertandingan Chelsea melawan Man City berlangsung sengit, berkesudahan 4-4. Manajer Chelsea, Pochettino, mengamuk saat pertandingan berakhir. Pochettino menghambur ke lapangan setelah peluit panjang berbunyi untuk berdebat dengan wasit Anthony Taylor yang dianggap menghentikan permainan ketika Chelsea sedang melakukan serangan balik untuk mengejar gol kelima. Mauricio Pochettino kemudian sampai tidak berjabat tangan dengan manajer City, Guardiola, dan mendapat kartu kuning karena memprotes Taylor. Ia akhirnya diseret oleh dua anggota staf Chelsea dari lapangan. Saya ingin meminta maaf kepada Anthony Taylor dan para ofisial. Saat itu, saya merasa Raheem Sterling bisa lolos dan mencetak gol kelima, kata Pochettino, seperti dikutip ESPN. Pada saat kami menyelesaikan pertandingan, saya menoleh ke Anthony dan berkata, apa yang sedang terjadi? Mengapa menghentikan aksinya pada saat ini? Kemudian, saya berbalik dan berkata, saya pantas mendapat kartu kuning, karena ya, saya melewati batas. Saya ingin meminta maaf karena itu bukan citra yang baik bagi saya dan bagi sepak bola. Perilaku seperti ini, imbuh dia. Pochettino juga meminta maaf karena tidak bersalaman dengan Guardiola di akhir pertandingan. Saya juga ingin meminta maaf padanya. Saat itu, saya tidak melihatnya. Saya hanya fokus bertindak. Jadi saya juga ingin meminta maaf kepada Pep, ujar Pochettino.
Liverpool vs Brentford, Salah Brest. Si Merah menang 3-0. Liverpool meraih poin penuh saat menjamu Brentford pada pekan ke-12 Liga Inggris 2023/2024. Si Merah menang 3-0 dengan Mohamed Salah mencetak Brest. Liverpool vs Brentford tersaji di Stadion Anfield, Minggu tanggal 12 November tahun 2023 malam WIB. Tim tuan rumah memimpin 1-0 di paruh pertama via gol Mohamed Salah. Si Raja Mesir menambah golnya di babak kedua. Liverpool memastikan kemenangan 3-0 atas Brentford lewat gol Diogo Jota. Mohamed Salah dan Darwin Núñez kini menjadi duet paling mengerikan di Liga Primer Inggris. Betapa tidak, sinergi keduanya telah menghasilkan angka-angka fantastis yang tak bisa disamai duet manapun di kompetisi ini. Sebagaimana diungkapkan Squawka, Salah dan Núñez merupakan duet yang telah menciptakan peluang terbanyak di antara mereka, 19, dan saling memberi assist satu sama lain tertinggi, 5, di antara seluruh duo yang ada di Liga Primer. Squawka menghimpun, Salah telah membuat 13 peluang, dan memberi assist untuk Núñez sekali. Sementara Núñez telah mengkreasi 6 kans, dan membagi assist 4 kali untuk Salah. Terbaru, aksi cemerlang keduanya tersaji saat Liverpool melibas Brentford 3 gol tanpa balas, dengan Núñez melepaskan assist untuk diselesaikan Salah sebagai gol pembuka di pertandingan tersebut. Salah menuntaskan laga ini dengan brace, sementara 1 gol lainnya The Reds dicetak Diogo Jota. Sinergi Salah dan Núñez akan benar-benar diuji apakah mereka masih bisa meletup ketika melawat ke Etihad Stadium, markas Manchester City, tanggal 25 November mendatang atau tepat setelah jeda internasional. Real Madrid memecat kepala medis menyusul bencana cedera Arda Güler. Real Madrid kurang beruntung dengan cederanya sejauh musim ini. Thibaut Courtois dan Eder Militao mengalami cedera ligamen anterior pada awal musim. Sementara pemain seperti Vinicius Junior, David Alaba, dan Ferland Mendy juga harus menghadapi masalah mereka sendiri. Mungkin kekhawatiran terbesar dari sudut pandang Real Madrid adalah situasi Arda Güler. Pemain remaja ini tiba dari Fenerbahce pada musim panas lalu, namun belum pernah bermain 1 menit pun untuk klub tersebut karena sering mengalami cedera. Dia mengalami kemunduran lain baru-baru ini, yang akan membuatnya absen setidaknya hingga Desember. Dr. Nico Milik, kepala tawaran medis Real Madrid, telah bertanggung jawab atas situasi Güler. Namun bos klub kecewa dengan penanganannya, mengingat pemain internasional Turki itu telah mengalami cedera dalam beberapa kesempatan. Karena itu, dia telah dipecat. Seperti dilansir Marca, situasi Güler dipandang sebagai salah satu pemicu pemecatan Milik, dan Real Madrid kini harus mencari kepala medis baru. Mereka berharap siapapun yang masuk bisa membalikkan masalah cedera klub. Güler belum melakukan debutnya setelah pindah dengan harga 25 juta euro dari Fenerbahce musim panas ini, dan telah menerima sambutan hangat dari Ancelotti dan rekan satu timnya dalam latihan. Tetapi 3 cedera berturut-turut membuatnya absen. Meski masuk skuad Real Madrid pada 2 laga terakhir, Arda Güler kembali mengalami masalah cedera. Man United mengungguli Madrid dalam perlombaan untuk potensi transfer 60 juta euro. Manchester United dilaporkan saat ini mengungguli Real Madrid dalam perburuan bek tengah Sporting Lisbon Gonçalo Inácio. Pemain muda internasional Portugal yang berbakat ini tampil mengesankan dalam beberapa waktu terakhir dan sepertinya dia akan segera pindah ke klub yang lebih besar. Inácio tidak diragukan lagi akan sangat menggoda pemain seperti Man Utd dan Real Madrid karena fakta bahwa ia memiliki klausul pelepasan senilai hanya 60 juta euro dalam kontraknya saat ini. Menurut edisi cetak surat kabar Spanyol AS, seperti dikutip dan diterjemahkan oleh Sport Saksi. Menurut laporan tersebut, Setan Merah saat ini memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya, dan para penggemar pasti berharap mereka dapat terus berada di posisi yang kuat.
Ini adalah musim yang sulit di Old Trafford, dan penandatanganan seperti Inacio bisa menjadi penting untuk memberi Erik ten Hag lebih banyak pilihan di lini belakang setelah Rafael Varane tidak lagi disukai baru-baru ini, dan dengan cederanya Lisandro Martinez. MUFC melakukan beberapa perubahan pada skuad mereka di musim panas, namun mereka tidak mampu memperkuat pertahanan mereka, dengan hanya pemain bebas veteran Jonny Evans yang masuk selama musim panas. Namun, Real Madrid mungkin juga sebaiknya merekrut Inacio, karena pemain seperti Antonio Rudiger dan David Alaba tidak bertambah muda.